Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ibu Dodo. Setiap kebaikan, setiap kita punya niat kebaikan itu sudah tercatat sama malaikat. Betul nggak, Pak Kiai? Iya. Ya, tadi seperti yang Pak Kiai sampaikan, jika kita sudah sudah mempunyai niat baik, contohnya mau ngasih hadiah, tiba-tiba kita maksudnya mendekati, datang ke orang yang mau dibaikin itu, orang tersebut tiba-tiba cara penyambutannya ya kayak tadi kurang baik, tidak enakan, terus tiba-tiba akhirnya kita tidak jadi ngasihnya, itu gimana? Ya, jadi beginilah mama. Kan kata Nabi, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang beriman itu lebih baik dari amalnya. Ini artinya bahwa yang disebut kebaikan itu apa sih? Bukan materi yang kita berikan, tapi kebaikan hatimu. Percaya nggak? Kebaikan hatimu yang ditulis oleh Allah. Sekarang begini, Bob Hasan nyumbang 500 juta bangun masjid di Luimonding. Bitarmi nyumbang 5.000. Mana yang hebat? Bitarmi. Dia nyumbang 5.000, dapat upah ngoyos 15.000, disumbangkan 5.000. Berarti berapa penghasilan dia? 15 disumbangkan 5, berarti berapa? Sepertiganya kan. Nah, Bob Hasan punya uang 30 triliun, sanggupkah dia menyumbangkan 10 triliun? Nah, di sini. Jadi Bitarmi kan sunya. Iya, hari itu beli peteknya 1. Iya, pagi dimakan kepalanya, sore dimakan buntutnya. Iya, mana yang dermawan? Kalau kita menghitung dari jumlah bilangannya, maka nanti berarti yang bisa masuk surga hanya orang kaya saja. Percaya nggak? Juga amal, bukan keilmuan. Nanti kalau begitu sholatnya kiai diterima, orang bodoh nggak diterima. Karena kiai baca fatihahnya fasih, bukan main. Ihdinas sirotal mustaqim, kayak kata lakoci. Iya, nanti ini Mang Kadim nggak bisa masuk surga dong. Yang baca fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim walabbad. Bukan begitu. Allah akan memberikan kebaikan karena hatinya. Niatul mukmin khairum min amali. Yang dinilai itu hatinya. Jangan diartikan bahwa dengan niat saja kita sudah berbuat baik. Nggak paham lah gitu persoalannya. Ya udah, kalau itu kerjaan aja tiap hari deh nyumbang masjid, nyumbang ini udah pahala dulu tuh gitu tuh. Ya bukan begitu. Nah, itulah sebabnya maka sekalipun kita sendiri yang melakukan, ngasih duitnya sama 20.000, yang diberinya sama, tapi kondisi yang berbeda, maka Allah tahu semuanya. Suatu ketika ada pengemis datang, sebelum saya kasihkan suruh nunggu dulu supaya nanti tamu sudah banyak baru saya kasihkan. Paham nggak? Ada lagi pada hari yang lain pengemis datang, kurus kering, Pak Haji saya belum makan 2 hari, ya Allah kurus banget, sampai kita ngasihkannya sambil menangis sendiri, ya Allah ini nyampe. Dah di hari yang lain ada lagi pengemis juga, tapi orangnya borok mulu nih, koreng, banyak lalatnya, baunya bacin. Langsung
Apa? Minta uang. Iya, bentar dong. Nih, udah sana. Nah, beda nggak 3 hal tuh? Yang satu apa namanya amalnya tuh? Ria. Yang kedua? Yang ketiga? Karena aku nggak tahan bau busuk gitu. Sama nggak? Beda. Jadi yang ini kebaikan hatinya, percaya nggak? Makanya Allah mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amal kita, harta kita enggak dibuka, yang dibuka hati kita. Ternyata hatinya boleng. Betul enggak? Kiai dengan santrinya. Ini kiai ini khidmat, hormat sama kiainya. Tiap hari majetan kiai sampai tidur baru tinggal pulang. Tiap hari majetan sampai pulang ya. Yang liwat dia, yang bikin dari santri khidmah dan tanpa dibayar. Betul nggak? Tradisi di pesantren salaf itu kiai berkhidmat sama kiai itu nggak pernah dibayar. Betul nggak? Ya. Sampai anak santrinya bilang, Pak Kiai punten kalau nanti di akhirat tolong saya dicangking Pak Kiai masuk surga. Nggak usah khawatir, tak gendong kamu nih katanya. Wayahnya di akhirat ternyata ya masuk surga santrinya. Dia hanya masuk neraka. Dia bingung dia. Malaikat nggak kesalahan katanya. Saya kan Kiai, kok kenapa santri saya masuk surga? Apa kata malaikatnya? Iya. Yang benar adalah santrimu, dia khidmat tulus ikhlas. Tetapi kamu yang ngebohongin santrimu sendiri itu. Hati kita tidak ada yang bisa. Wallahu alimum bidzatis sudur. Hati kita tidak bisa dibohongi. Percaya enggak? Iya. Sebab bagaimanapun juga, nah itulah nanti sudah selesai gitu Bu ya. Akhirnya hati akhirnya mah apakah nyumbangnya apakah kan terpaksa, ada punya pamrih. Semua kebaikan ini ngasih uang bantu itu namanya amal-amal yang soleh. Tapi tidak semua amal soleh diterima oleh Allah. Yang diterima itu amal soleh yang mendapat ridho Allah. Kalau nggak dapat ridho, calon kubu bagi-bagi duit, soleh nggak bagi duit? Soleh. Diterima enggak? Enggak tahu. Iya. Ternyata ketika enggak jadi kubunya diminta balik lagi duitnya. Lah itu persoalannya. Jadi kita juga pengen wa an a'mala shalihan tardah. Sayyidina Sulaiman berdoa, ya Allah berilah aku kekuatan bisa beramal saleh yang engkau senangi. Allah enggak senang ngapain? Jadi intinya adalah untuk menyenangkan Allah. Paham Bu? Nah oke. Sebagai kata penutup, kepengen menyenangkan Allah nggak Bu? Benar. Bagaimana caranya? Ini banyak orang ingin menyenangkan saya, datang ke rumah bawa rokoknya Ji Samsu. Sayanya rokoknya apa? Gedang garam surga. Bawa baju bagus, bajunya batik sutra, tapi XL. Ini salah karena dia ingin menyenangkan saya tapi tidak tahu kesenangan saya. Maka kalau ibu-ibu ingin menyenangkan Allah harus tahu dulu apa yang paling disenangi oleh Allah gitu dong. Nanti salah alamat lagi. Iya kan? Ya sok naon ayeuna yang paling disenangi Allah apa sok? Ayo jawab. Ya duitnya saya marah. Yang paling disenangi Allah itu adalah sikap kita yang selalu senang terhadap apapun yang diputuskan oleh Allah. Itu yang paling senang. Jadi nanti sekalipun kalau kita sudah disenangi, itu masalah amal nggak ada urusan, sodako nggak ada urusan. Namanya kekasih itu nggak disuruh kerja, yang suruh kerja namanya babu. Paham nggak? Perempuan di rumah nyuci piring rajin sekali. Kekasih saya datang, suruh nyuci piring nggak? Duduk sini, ngobrol dong. Saya ngobrol aja.
Nyuci piring? Enggak. Ngepel? Enggak. Hanya ngobrol saja santai. Aku senang, nggak ada urusan. Paham nggak? Jadi kalau kita sudah menjadi kekasih Allah, nafasmu semuanya adalah ibadah semuanya. Paham? Nah, bagaimana supaya Allah senang? Ya kita harus selalu senang apapun yang menjadi keputusan Allah. Dikasih duit banyak, ya alhamdulillah. Dikasih sedikit, nggak dikasih duit, duitnya hilang. Nah, nggak dapat suami, alhamdulillah. Ketemu sama pacar, alhamdulillah. Ngajak kawin, punya suami, suaminya pacaran lagi. Kalau ibu sudah bisa seperti itu, sejak hari ini orang mirat nih udah jadi aulia illah semuanya nih. Ya iya dong, betul. Nah itulah makanya jadi kita siap menerima apapun yang ditentukan oleh Allah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Terus mau apa? Suami mati, aku bebas. jangan kalau mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ya, boleh. Jawabnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi artinya nanti bagaimana cara memuji Allah itu jangan setengah-setengah. Setiap hari kita baca ungkapan itu, memuji Allah itu ditumpahkan seluruhnya, jangan ada sisa sedikit pun, jangan ada ruang-ruang kosong. Katakan Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami selalu memujimu. Sebanyak apa? Wahai hambaku, mil'us samawati, sepenuhnya langit, wa mil'ul ardi, dan sepenuhnya bumi, wa mil'u ma syi'ta min sya'im ba'du, dan sepenuhnya seberang sononya langit dan sepenuhnya seberang sononya bumi. Sepenuh alam semesta ini kami menyanjungmu dan memujimu, alhamdulillah. Baru jadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dah gitu aja.